kenapa sih perempuan kan seperti itu? Kenapa perempuan itu harus ke politik misalnya? Ini sebetulnya kan pertanyaan dasar ya. Mengapa perempuan? Itu kemudian alasannya akan sangat banyak. Dari alasan secara teknis atau alasan secara ideologis, itu yang kemudian yang mana gitu kan. Kalau misalnya sekedar hanya untuk secara angka gitu misalnya, itu juga akan memberikan konsekuensi tersendiri. Tapi kalau secara ideologis misalnya, kenapa mesti perempuan gitu kan? Apa yang penting gitu misalnya untuk menghadirkan perempuan di politik? Yang melihat bahwa wajah kebijakan kita ini kan maskulin sekali nih. Panjang prosesnya, walaupun semakin kesini sudah mulai ada pergeseran ya, sudah mulai ada perbaikan, tetapi ini tidak bisa lepas dari, mungkin Mbak Esti nanti akan bisa cerita panjang juga, ini tidak lepas juga dari komposisi loh, siapa yang hadir di dalam proses politik penyusunan kebijakan itu. Ketika komposisi itu saja tidak adil, tidak memberikan ruang yang seimbang misalnya, ini pasti akan mempengaruhi kualitas dari kebijakan tersebut. Nah, kalau tadi kita bicara, saya selalu bicara, udahlah, kalau kita bicara tentang yang namanya hak, kita bicara ini soal kesetaraan, kita bicara bagaimana perempuan dan laki-laki itu punya ruang yang sama, punya hak yang sama. Tetapi untuk mencapai itu kan berat, karena tadi tantangan kultural kita juga nggak mudah loh. Kita hidup dalam ekosistem yang juga patriarki. Kita hidup dalam ruang-ruang maskulin misalnya. Ketika tidak ada afirmasi, naiknya berat. Sebetulnya kan kalau dari keseharian gitu ya, kita bisa melihat bahwa ya aktivitas perempuan atau kemudian kemampuan perempuan gitu ya dalam merespon situasi isu sosial kehidupan sehari-hari, lalu kemudian menghadapi tantangan sehari-hari dan berupaya untuk menemukan solusi dari tantangan sehari-hari ini kan cukup aktif gitu ya, dari berbagai macam bentuk atau berbagai macam latar belakang perempuan itu sendiri gitu ya, baik perempuan di pedesaan, perkotaan gitu ya, perempuan di sektor informal, perempuan di sektor formal, perempuan yang secara sadar misalnya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, maupun perempuan yang secara sadar gitu ya beraktivitas di publik gitu ya. Ini sebetulnya kan kalau kita lihat dalam konteks agensi misalnya, itu agensinya sebetulnya sangat kuat. Dan pertanyaannya adalah ketika masuk dalam level-level tertentu gitu ya, misalnya kalau dalam konteks ini adalah politik gitu, kenapa kemudian itu masih belum terpenuhi kalau kita melihatnya dalam konteks secara angka ya. Kebijakan 30% itu kan kebijakan yang hanya berhenti pada level, kalau kita bicara sistem politik ya, hanya berhenti pada level pencalonan ya Mbak Esti ya, tetapi bukan pada calon jadi loh ya. Dan menuju calon jadi itu senggolannya banyak banget. Mereka-mereka yang perempuan yang berinvestasi sekian tahun, mengorganisir diri bersama kelompok perempuan, memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan strategis perempuan akan bisa jadi habis oleh 100.000, 150.000, 50.000, bahkan lebih dari itu. Jadi kita dari tahun ke tahun pemilu itu kan sebetulnya saya dengan Mbak Zaki, dengan Bu Reni, dengan Bu Nilu dan Forum Perempuan Politik DIY ya, itu selalu bicara, gila ya investasi perempuan 10 tahun, 5 tahun dia aktif di organisasi-organisasi di level basis, itu habis dibabat H-1, H-7 dengan amplop. Setahun menjelang pemilu itu selalu keanehan-keanehan itu terjadi. Yang sebelumnya tidak pernah muncul, tiba-tiba berkumpullah ibu-ibu, ngumpulkan PKK, ngumpulkan dasawisma, bagi itu yang namanya seragam. Nah, datanglah seragam, kumpulkan tiba-tiba Karang Taruna, datang juga seragam. Setelah itu bagi, ini ada uang, besok saya langsung muncul juga di dalam kotak snacknya itu muncul stiker.
Nah, ada teman-teman Bawaslu yang ada di sini yang tiap hari ngawasi Bawaslu itu matanya kira-kira hanya 2-5 orang gitu kan. Nggak cukup lah kira-kira untuk kemudian mengawasi sampai ke tingkatan bawah. Siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab untuk soal itu? Cara pandang itu menjadi perlu ya, saya rasa untuk diperbaiki tadi. Jadi tidak hanya melihat representasi, keterwakilan itu hanya dalam konteks melihat perempuan itu sebagai kehadiran yang ya tadi kalau dalam bahasanya tadi adalah keterwakilan yang hanya representatif gitu ya, tidak substantif gitu ya. Tapi menurut saya itu lebih dari situ ya, lebih dari itu ya. Jadi melihat perempuan itu harus lebih menurut saya lebih dalam gitu ya. Tidak melihat dalam konteks bahwa dia itu apa gitu ya, dia seperti apa, tapi bagaimana kemudian menjelaskan ya situasi-situasi apa sih yang kemudian membuat dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan dan merasa bahwa kepentingannya sebagai perempuan dan pengalamannya sebagai perempuan itu kemudian cukup signifikan gitu ya untuk disuarakan. Kalau kita detailkan sebenarnya ada banyak sekali tantangan yang itu sampai hari ini ruang area struktural dan area kultural itu dua-duanya jadi PR penting yang menurut kami harus ada yang bermain di dua wilayah ini. Di wilayah struktural Bu Esti pasti akan bicara terus soal itu, tetapi di wilayah kultural teman-teman gerakan perempuan politik ini juga terus menyuarakan. Nah, saya pikir Mbak Wika, selama ini mungkin sounding kita soal isu-isu ini masih belum cukup kuat. Proses pengorganisiran kita di level grassroots juga belum cukup kuat, sehingga harus bertemu nih berbagai kepentingan ini untuk bisa masuk ke dalam arena-arena politik. Kita tidak ingin generasi yang kita lahirkan itu adalah generasi yang mengenal politik uang, atau setidaknya generasi yang kita biayai. Kalau 100.000 itu 54 rupiah sehari, nggak ada 100 rupiah loh sehari dari hasil politik uang. Yang setelah saya tanya, kenapa kemudian Anda menolak? Apakah nggak butuh? Oh, saya mau sekali ketika dikasih itu. Kenapa kemudian menolak? Karena saya baru tahu, saya baru sadar bahwa sesungguhnya masa depan Indonesia ini tidak bisa dibeli dengan 54 rupiah ini. Kanal Suara Perempuan Mojo ini adalah salah satu alternatif untuk itu, yang bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan sampai di tingkatan paling bawah. Jangan sampai suara kita itu bisa ditukar hanya dengan rupiah. Jangan sampai generasi yang kita lahirkan itu lebih mengenal politik uang daripada mengenal visi misi calon anggota dewan, kira-kira gitu. Penting adalah soal solidaritas. Solidaritas ini menjadi kata kunci yang perlu kita bangun. Solidaritas perempuan, karena perempuanlah sesungguhnya yang punya pengalaman hakiki. Perempuanlah yang punya pengalaman khas perempuan, itu yang merasakan ya hanya perempuan. Laki-laki itu tidak pernah merasakan itu. Pak Kepala Suku Mojo pernah merasakan rasanya bagaimana melahirkan? Tidak pernah. Gimana sakitnya melahirkan? Kalau di beberapa fikih itu kan sebutnya wanan ala wanin, itu sakit yang luar biasa dari ketika menstruasi, ketika melahirkan itu tidak pernah itu dirasakan oleh laki-laki. Maka dari itulah kenapa kemudian isu-isu perempuan penting disuarakan oleh perempuan. Kenapa perempuan penting untuk masuk dan bisa bersuara secara langsung mengambil kebijakan di sana. Salah satunya karena itu pengalaman hakiki perempuan untuk membuat keadilan terhadap perempuan itu penting. Apa yang kita lakukan itu kan sebetulnya sebisa mungkin ya itu memiliki dampak jangka panjang itu tadi loh. Karena memang kalau bicara tentang, ya ini kan semua akarnya kita bicara tentang gender ya. Saya sepakat bahwa ya problem gender ini kan memang sangat-sangat kultural ya. Jadi saya selalu bilang gitu kan, kalau ngomongin gender itu sebetulnya kita ngomongin diri sendiri gitu kan. Kanal perempuan ini kemudian bisa jadi ruang artikulasi banyak perempuan-perempuan, mau dia aktivis, mau dia akademisi, mau dia birokrat, atau calon perempuan yang akan hadir di dalam arena politik, itu ada ruangnya di sini, termasuk Mbak Esti maupun perempuan-perempuan lain yang sudah tampil duluan, silahkan ditampilkan di sini
bukan untuk kampanye sebetulnya, atau bukan untuk pencitraan dan lain-lain, tetapi akuntabilitas sosial loh ini. Kinerja apa yang ditampilkan di ruang-ruang publik ini yang bisa memberikan inspirasi buat banyak perempuan lainnya untuk percaya diri dan hadir meramaikan arena politik. Ya, saya rasa saya juga punya harapan yang besar ya, karena ini alternatif ruang sebetulnya kan. Bagaimana bisa ruang ini menjadi satu tempat ya untuk kita mengungkapkan ya aspirasi-aspirasi kita. Dan jangan salah, mungkin juga dari teman-teman di Suara Perempuan ini, aspirasi lintas generasi itu menjadi penting ya. Nanti akan pengalaman-pengalaman mereka tentu akan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan untuk bisa merasakan, dan ini perlu mendapatkan ruang. Maka penyelenggara pemilu, petarung atau para teman yang akan berkontestasi di sini, ini suaranya penting untuk kita dengarkan bersama. Dan justru media alternatif ini akan menjadi media bagi teman-teman baik perempuan maupun laki-laki yang memang baru, laki-laki yang peduli pada urusan-urusan perempuan di semua lini, urusan ekonomi, politik, lingkungan dan lain-lain. Tetapi wabil khusus ini kalau bicara itu, maka yang sering tidak tersuarakan adalah perempuan. Yang seringkali speechless, tidak bisa berbicara di publik, tidak pernah mendapatkan ruang adalah perempuan. Maka ruang terbesar memang harus diberikan kepada mereka yang selama ini tidak pernah memperoleh ruang itu.